rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, seperti biasa sebelum Jumat dilaksanakan ada beberapa informasi. Yang pertama, kepada jamaah yang masih di luar dipersilahkan untuk memasuki masjid, karena pada Jumat ini waktu zuhur jam 11.47. Dan kepada jamaah yang sudah berada di dalam masjid dipersilahkan langsung saja untuk mengisi saf terdepan, luruskan dan rapatkan. Kemudian kepada jamaah yang membawa HP, kami mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Hal ini sebagai usaha kita bersama dalam rangka menjaga kehusuan ibadah Jumat ini. Kemudian ada info dari UBZ. Alhamdulillah telah banyak program mulia yang diselenggarakan oleh UPJ Basnas Telkom, dan telah banyak para mustahik yang menerima manfaat zakatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada para mujaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita, keluarga dan perusahaan yang kita cintai. Kepada karyawan yang akan menunaikan zakatnya atau mendaftar menjadi muzaki, dipersilahkan untuk mengisi di aplikasi Lapor Aja dan di aplikasi Diarium, atau dapat juga menghubungi sekretariat UBZ Basnas Telkom atau ke BKM Darul Ihsan di sini. Kepada jamaah yang akan berimpak terbaik di Jumat ini, bisa melalui kotak kenceleng yang digeser, atau juga bisa melalui kotak besar yang ada di pintu masjid. Semoga infak sedekah jariah yang jamaah berikan pada hari Jumat yang penuh berkah dan kemuliaan ini dapat menjadi amal jariah yang diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi kunci keberkahan bagi kehidupan jamaah semuanya. Hasil gelar infak Jumat 8 Desember 2023 sebesar 1.650.000 dan sudah diserahkan ke panitia renovasi masjid Rodotul Ulum yang beralamat di Kampung Pasir Pendei, RT 02 RW 12, Desa Taman Jaya, Kecamatan Gunung Halu. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, yang bertindak sebagai khotib dan imam pada Jumat ini, Jumat 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Desember 2023 Masehi, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rifat Abi Ishak MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dan pada sholat Jumat nanti akan dilaksanakan kunut nazilah khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, sebelum azan dikumandangkan, seperti biasa marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mudah-mudahan keberkahannya yang pertama adalah untuk kita yang hadir pada kesempatan Jumat ini,
Kemudian bagi keluarga, sanak saudara dan juga pegawai Telkom Group mungkin yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesehatan yang sempurna. Kemudian Fatihah ini juga mudah-mudahan keberkahannya untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah selamatkan, diberikan keikhlasan dan diberikan kekuatan. Serta untuk karyawan dan karyawan Telkom Group selalu mendapat lindungan dan diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segenap puja-puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaqarrub kepada Allah, melaksanakan syariat Allah berupa salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan rahmat keselamatan Allah sampaikan kepada kita seluruh umatnya ya akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kedamaian, mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Akar kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim seharusnya dia berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi
seluruh perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ajaran utama dalam Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti Islam menjadi rahmat bagi seluruh umat atau seluruh alam raya ini. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah manusia, apakah itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan sekalipun. Al-Quran dan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang mengajarkan tentang bagaimana makna kedamaian. Misalnya saja dalam surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innallaha huwas sami'ul 'alim. Yang bermakna, jika mereka condong kepada perdamaian, maka condongkanlah engkau wahai Muhammad kepadanya, artinya kepada perdamaian, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat serta yang seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, maka bagi kita untuk menyebarkan, untuk menebar kedamaian dan kasih sayang. Sebagai seorang muslim, maka kewajiban itu harus kita lakukan tanpa memandang ras, suku maupun agama. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kasih sayang dan toleransi. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk sebisa mungkin menghindari kekerasan dan permusuhan. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang bermakna, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan melakukan nusuz atau bersikap abai, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir, keras kepala. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusuz, sikap abai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan suatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai, dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup rukun dalam kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, akan tetapi juga dalam hubungan antar sesama umat beragama atau bahkan antar bangsa. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dan menyelesaikan berbagai konflik. Dan jika ternyata terjadi sebuah konflik, maka Islam menganjurkan untuk berusaha menyelesaikan secara damai melalui dialog ataupun negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir jika semua upaya, semua jalan menuju perdamaian itu adalah gagal.
Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak azazi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan yang lain. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 32 dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam wa bi'sal masir. Misalnya saja perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan kekerasan dalam Islam tergolong dalam dosa amat sangat besar yang diancam oleh Allah dengan ancaman neraka jahanam. Karena menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan memberikan berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang teramat sangat mulia dan akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusia. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Al-ayah, yang bermakna barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia yang lain atau menyelamatkannya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Syekh Ibnu Jarir dalam tafsir Jami'ul Bayan menerangkan bahwa kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat terlarang. Jika seseorang membunuh satu jiwa saja yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja dia telah membunuh seluruh manusia yang kelak akan diganjar dengan neraka jahanam wa bi'sal masir. Wa qala akharun, ulama yang lain berpendapat bahwa makna tentang ayat itu adalah inna qatilan nafsi al-muharram qatluha yaslan nar kama yaslaha law qatalan nasa jami'a wa man ahyaha man salima min qatliha faqad salima min qatlin nasi jami'a. Artinya, jika seorang membunuh jiwa yang diharamkan, pembunuhan itu akan masuk neraka sebagaimana pembunuh itu akan masuk ke dalam neraka sebagaimana jika ia telah membunuh semua umat manusia. Dan barang siapa yang memelihara jiwa itu, maka dia telah memelihara seluruh umat manusia dari pembunuhan. Dalam konteks kehidupan modern, ayat itu dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, terakhir, perang bukanlah tujuan utama dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan secara damai dan mengemukakan argumen dan dalil-dalil dalam agama Islam. Jika seorang non-muslim dapat mendapatkan hidayah
dan mengucapkan kalimat syahadat tanpa peperangan, itulah yang lebih baik daripada jihad atau berperang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika dalam keadaan sangat terpaksa, misalnya saja untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang damai dan persuasif. Hasil dakwah yang damai yang dilakukan oleh Muhammad SAW adalah banyaknya orang-orang yang mau Islam tanpa peperangan. Misalnya saja penduduk Madinah yang disebut dengan kaum Ansar masuk kepada ajaran Islam dengan berbondong-bondong secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan jalur perdamaian tanpa jalur peperangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa lana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وازدجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال جل تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد برحمتك أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.